Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Ulfa Paujiah, kelas 3F, akan meresum materi tentang pengertian pelatihan dan pengembangan yang dibawakan oleh kelompok 6. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Adapun manfaat pelatihan, yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan pelaturan-pelaturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi dan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pelatihan, yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. 2. Menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program. Ini adalah gambar langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, langkah analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Dan yang ketiga, kebutuhan pegawai. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi, yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan yang pertama, lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Yang kedua, kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga, perubahan-perubahan teknologi. Dan yang keempat, keanekaragaman pegawai. Adapun kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki yang pertama, inisiatif, mampu bekerja sama. Yang kedua, kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kemampuan evaluasi kinerja. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. Kelima, kemampuan menganalisis masalah. Keenam, kemampuan mengambil keputusan. Yang ketujuh, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi. Yang kedelapan, kemampuan untuk melakukan rencana. Yang kesembilan, kemampuan multikultural. Yang B, analisis kebutuhan tugas, yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut dan informasi analisis jabatan, yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, kuesioner. Penentuan tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Adapun pemilihan
metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Adapun faktor efektivitas pelatihan, yang pertama partisipan, yaitu partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevance. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transferensi. Artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dan pekerjaan yang dilakukan hari-hari oleh pegawai. Yang kelima, feedback merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Yang ini adalah metode pelatihan object on the job training. Ada beberapa. Yang pertama, job instruksi training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Yang kedua, coaching adalah bentuk pelatihan yang mengembangkan yang dilakukan di tempat kerja atau atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal atau tidak terencana. Yang ketiga, job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambahkan pengetahuan mengenai pekerjaan. Dan yang keempat, apprenticeship adalah pelatihan yang mengombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Adapun metode-metode pelatihan of the job training ada lecture, yang kedua video presentation, yang ketiga festival training atau simulasi, yang keempat role playing, yang kelima case study, yang keenam self study, yang ketujuh program learning, yang kedelapan laboratory training, yang kesembilan action learning. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Dan yang keempat, perbaikan pada organisasi. Berikut adalah materi yang diberikan oleh kelompok 6 mengenai pelatihan dan pengembangan. Sekian dari resume dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.